Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windra Sujito, Prodi Sosiologi, NPM 2069201003. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah diskusikan oleh kelompok 2, yaitu tentang teori sosiologi. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya, yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Teori juga dimaksud adalah suatu profesi yang terdiri atas konstruk yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam profesi tersebut secara jelas. Berarti suatu teori itu tidak akan mengada-ngada, yaitu secara nyata. Teori juga menerangkan suatu fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan. Teori sosiologi didefinisikan untuk menjadi rujukan pembelajaran ilmu sosial yang meliputi definisi, gagasan, inti, dan tokoh-tokoh utamanya, sertakan sumber bila memiliki. Selanjutnya, teori juga meliputi berbagai macam, yaitu yang pertama, teori fungsionalisme struktural, yaitu teori fungsionalisme struktural menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosialnya. Jika salah satu posisi sosial tidak berfungsi, maka sistem sosial tersebut bisa terjadi kacau. Masyarakat juga mengalami disorganisasi, contohnya memberi kartu KIP kepada masyarakat miskin, tetapi Pak RT memberi masyarakat kaya. Selanjutnya, teori konflik. Ini yang banyak terjadi di dalam masyarakat, yaitu terjadinya konflik, baik itu masyarakat di daerah setempat dengan masyarakat yang lainnya. Teori konflik juga berkembang sebagai reaksi teori fungsionalisme, yaitu struktural. Teori konflik memiliki relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan berbeda-beda, baik itu kepentingan beberapa sebab. Pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Kedua, hubungan sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi atau orang yang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Ada juga efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Contohnya, pertentangan beda pendapat antara orang yang mendukung tim dengan orang yang mendukung tim B. Permasalahan saling mengejeklah yang terjadi pertikaian sehingga menjadi pencemaran nama baik. Yang selanjutnya yaitu manfaat teori dalam kehidupan sehari-hari. Ini banyak kita jumpai di kehidupan masyarakat, yaitu perannya sosiologi atau ilmu tentang masyarakat ini sangat penting dipahami, baik dalam bentuk pengajian teori ataupun dengan mengamati fenomenanya. Masyarakat yang terjadi sejak abad ke
Dan juga banyak hal yang dapat dipelajari, bagaimana ilmu sosial berlaku di kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya, mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Yang selanjutnya, memfokuskan teori pada dasarnya yang menjelaskan tentang suatu hal, bukan banyak hal. Teori juga menjelaskan harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya, misalnya mampu menjelaskan pola-pola hubungan, menginterpretasikan peristiwa-peristiwa tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi kelompok 2. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Bila ada penjelasan yang salah, saya meminta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.